Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sarika dengan NIM L0211911057. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum konsumsi oksigen. Konsumsi oksigen merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh organisme dalam proses respirasi dalam satuan waktu tertentu. Konsumsi oksigen merupakan parameter fisiologi yang penting karena digunakan untuk menunjukkan ukuran energi yang dibutuhkan oleh organisme dan juga dalam proses metabolisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi oksigen yaitu faktor biotik meliputi aktivitas ikan, ukuran dan bobot ikan, dan juga jenis kelamin ikan. Kemudian faktor abiotik meliputi parameter salinitas, oksigen, karbon dioksida, pergerakan siklus pergerakan air, dan juga musim. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum konsumsi oksigen yaitu yang pertama larutan NaOH-KI, kemudian larutan MnSO4, kemudian larutan H2SO4, kemudian larutan kanji, dan larutan Na2S2O3. Kemudian gelas ukur, botol BOD, Erlenmeyer, pipet tetes, selang dan spuyer, timbangan, dan juga toples yang berisi air dan ikan sampel. Kemudian setelah semua alat dan bahan siap, maka selanjutnya kita mengambil DO awal. Kita mengambil DO awal dari toples yang berisi ikan yang sudah diaklimatisasi selama 5 menit. Kemudian kita mengalirkan air sampai tidak ada gelembung. Dan juga untuk DO awal itu kita akan menunggu selama 10 menit, 20 menit, dan 30 menit untuk mengambil air secara berkala. Kemudian setelah itu kita melakukan metode titrasi. Yang pertama kita akan menuangkan larutan NaOH-KI sebanyak 1 ml ke dalam botol BOD. Larutan ini berfungsi untuk mengikat oksigen yang ada dalam botol BOD tersebut. Kemudian kita menambahkan juga larutan MnSO4 sebanyak 1 ml, dan larutan ini juga berfungsi untuk mengikat oksigen yang ada dalam botol tersebut. Kemudian ketika sudah dicampur, di sini akan mengalami endapan. Kemudian larutan ini akan dihomogenkan dengan cara dibolak-balikkan hingga larutan tercampur. Setelah itu kita menambahkan larutan H2SO4 sebanyak 1 ml. Dan kemudian di sini akan berwarna coklat kekuningan dan akan dihomogenkan kembali sampai endapannya tidak ada. Setelah itu kita pindahkan larutan yang ada dalam botol BOD ini ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Kemudian setelah dipindahkan, kita kemudian memindahkan larutan yang dari botol BOD ke dalam Erlenmeyer. Setelah kita pindahkan larutannya ke dalam Erlenmeyer, kemudian kita menambahkan larutan kanji sebanyak 3 tetes. Kemudian
larutan ini akan dihomogenkan kembali dan berubah warna dari kuning menjadi agak gelap. Setelah itu kita menambahkan larutan Na2S2O3. Larutan ini dengan mencampurkan larutan ini akan menghasilkan berapa jumlah oksigen yang didapat dari DO awal. Setelah melakukan metode titrasi ini, kemudian kita menimbang ikan untuk mengetahui bobot dari ikan. Setelah menimbang bobot dari masing-masing ikan, kemudian akan dilakukan menghitung oksigen dengan menambahkan DO awal, DO akhir, dan juga bobot ikan untuk mendapatkan konsumsi oksigen dari ikan tersebut. Demikianlah praktikum ini yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.